Setelah sempat membuat heboh karena akan segera diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan promosi judi online, kali ini aktris cantik Wulan Guritno bikin geger karena dikabarkan akan didapuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Duta Pemberantasan Judi Online. Tapi rencana Kominfo itu langsung menuai reaksi salah satunya dari Presiden Almi Zainul Arifin. Menurut Zainul, Wulan sejatinya diproses secara hukum, bukan diberi gelar atau duta meskipun diniatkan untuk pemberantasan judi online. Apalagi Wulan disebut-sebut gencar mempromosikan praktik judi online. Dengan kami yang selama ini kemarin telah melakukan upaya pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri, kami meminta kepada Pak Menteri pertama yaitu satu, beliau harus mengkaji ulang terkait dengan apa yang beliau sampaikan berkenaan dengan penetapan atau wacana para public figure itu. Nah, kalau kita lihat dari surat, ini sangat jelas kita sampaikan bahwa kami keberatan atas wacana Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atas akan dijadikan para public figure sebagai duta anti judi online. Nah, yang kami sampaikan kepada Pak Menteri yaitu pertama, untuk tidak menjadikan para public figure atau selebgram yang diduga terlibat di dalam pusaran judi online sebagai duta judi online, namun tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Memfollow up terkait laporan kami, aduan kami di Mabes Polri terkait laporan beberapa public figure yang kami duga terlibat pada pelanggaran Undang-Undang ITE terkait mempromosikan konten judi online yang udah viral di mana-mana itu. Kami pun datang ke sini terkait statement Pak Menteri yang akan menjadikan salah satu public figure yaitu Wulan Guritno yang akan katanya dibina. Yang kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia sangat keberatan terhadap statement Pak Menteri itu. Kenapa? Karena ini masih ada proses hukum yang sementara berjalan. Yang seharusnya Pak Menteri ini mendukung secara penuh proses hukum yang sementara berjalan. Jangan kemudian orang yang sehari ini sudah terlibat terkait video-videonya udah beredar tuh. Wulan Guritno mempromosikan beberapa situs judi online yang hari ini katanya mau dijadikan duta, akan dibina oleh kementerian. Wow, saya rasa hal ini sangat bertentangan dengan norma yang ada kita di Indonesia ini. Lalu kemudian statement Pak Menteri bahwa mungkin kita satu-satunya negara yang tidak melegalkan judi online itu, bagi saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena Indonesia ini tidak seperti dengan negara-negara lain, negara-negara luar yang cara pandang terhadap konstitusinya, itu Indonesia berasaskan Pancasila dengan segala kultur dan budaya yang ada. Dan itu, jadi secara kesimpulan mungkin kami menganggap bahwa kami minta kepada Pak Menteri untuk mencabut pernyataannya terkait akan membina public figure karena masih banyak public figure yang lain, ya kan? Jadi hari ini kami memasukkan surat keberatan kepada Pak Menteri terkait statementnya. Kenapa? Kami minta Pak Menteri untuk mencabut statement itu agar tidak membuat gaduh lah. Karena hari ini masyarakat sangat mendukung kementerian terkait upaya yang hari ini sudah dilakukan oleh kementerian, termasuk penegak hukum yang sudah menutup hampir 800.000 situs judi online, ya kan, dan data dari PPATK juga sekian yang dianggap pencucian uang di PPATK sampai 51 triliun, yang data di tahun 2020 sampai 81 triliun. Saya anggap Kominfo harus mendukung penegakan hukum dulu. Lalu kemudian ada program dari Kominfo terkait duta anti judi online. Saya rasa banyak public figure yang lain yang secara moralitas masih ada. Ya, secara moralitasnya masih sangat tinggi untuk mendukung agar membasmi judi online yang ada di Indonesia. Selain mempersoalkan soal gelar duta, mereka juga menyayangkan pihak Kominfo yang seolah memberi ruang untuk membuat pelaku yang dianggap turut serta menyebarkan judi online seolah bisa terbebas dari hukum. Selayaknya begitu. Jadi jangan sampai pemberian ataupun menjadikan para public figure ini sebagai duta judi online itu menghambat proses penegakan hukum dan mengaburkan peristiwa pidana.
Jadi sudah banyak terjadi beberapa public figure yang pernah diduga terkait dengan persoalan pelanggaran hukum, namun setelah dijadikan terkait dengan duta-duta anti narkoba atau duta anti yang lain, sehingga itu menjadi alasan pembenar dan penghapus dari peristiwa pidana. Maka dari itu jangan sampai menjadi alasan sebagai pembenar kawan-kawan dari Kominfo malah tanda kutip ya, malah itu menjadikan melegalkan, membenarkan tindakan para public figure. Maka hemat kami, janganlah Kominfo menjadi benteng ataupun menjadi bemper bagi public figure yang berlindung dari perbuatan-perbuatan yang sudah jelas dilanggar oleh undang-undang maupun syariat agama begitu. Kami minta kepada Pak Menteri untuk mencabut pernyataannya terkait akan membina public figure karena masih banyak public figure yang lain. Ya, fenomena maraknya influencer, selebgram hingga pesohor tanah air yang terjerat kasus dugaan promosi judi online menyisakan tanda tanya besar dalam benak publik. Benarkah mereka sudah kesulitan mencari uang halal hingga rela mempromosikan judi online? Benarkah hanya karena tawaran yang besar mereka tak peduli akibat yang dipromosikannya? Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Nah, apa yang kami minta ini selaras dengan semangat Kominfo yang menyatakan bahwa Indonesia adalah darurat judi online. Maka dari itu semangat ini harus didukung, namun tidak pula menjadikan orang-orang yang terduga terkait dengan judi online sebagai duta judi online. Maka ini akan mengiris rasa keadilan masyarakat yang hari ini bersama-sama untuk melakukan upaya pemberantasan judi online. Ya, godaan cuan meski tak peduli haram atau halal memang menyisakan masalah besar dalam masyarakat. Apalagi ada efek sosial dari praktik kecanduan warga akibat terlena dengan promosi kemenangan judi online. Lantas haruskah mereka yang mempromosikan judi online lolos dari jerat hukum? Bahkan malah dijadikan duta untuk memberantas judi online, sementara Wulan diduga pernah mencicipi honor dari promosi judi online. Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri telah melayangkan undangan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi besok pada tanggal 7 September 2023. Sampai hari ini perkembangan disampaikan kepada kami baru panggilan untuk Wulan Guritno. Bahwa korbannya itu banyak, ya, banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang tadinya mohon maaf misalnya perempuan akhirnya menjual diri karena untuk supaya bisa cari uang untuk judi online, banyak korban-korbannya. Dan ini secara penelitian itu sudah nanti akan menjadi penyakit psikologi karena dia hasrat ingin menang itu akan terus muncul. Dan korbannya tidak hanya semua, banyak juga yang mungkin ada juga beberapa aparat pemerintah juga yang akhirnya terkena ini. Jadi menyasar semua lapisan masyarakat dan bahayanya sudah sama seperti narkoba. Ya, jadi sekali lagi saya dengan tegas mengimbau kepada teman-teman selebgram, kemudian influencer, artis berhenti untuk mempromosikan ini. Langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan, kalau nggak ada efek jera kan. Ya kalau Pak Menteri berani mengeluarkan penetapan atau keputusan 26 public figure ini sebagai duta judi online, maka ya siap-siap berhadapan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasti kami akan gugat keputusan tersebut begitu ya. Selain kabar akan didapuknya Wulan Guritno sebagai duta Kominfo, di jagat maya juga ramai dikabarkan jika pelaku konten vulgar Oklin Via akan didapuk sebagai duta MUI. Pasca selebgram ini meminta maaf atas ulahnya melalui konten syarat asusila. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Tapi kabar itu langsung ditepis oleh pihak MUI, bahkan oleh Umi Pipik Dian Irawati yang ikut melaporkan Oklin dengan tudingan penistaan.
Enggak, itu hoax, berita hoax. Dan saya begitu mendengar berita tersebut, saya langsung ya tidak percaya. Maksudnya kalau dijadikan inspirasi yang dari mananya gitu ya. Nah itu kan harus dipertanyakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan saya langsung konfirmasi di teman-teman saya yang ada di sana. Salah satunya adalah Mbak Aisyah. Saya konfirmasi ke beliau dan ternyata itu hoax, itu berita tidak benar. Saya langsung dapat linknya dari Majelis Ulama Indonesia sendiri yang mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Ya, Umi Pipik sendiri memang menjadi sosok paling getol menolak konten Oklin hingga kemudian ia melaporkan Oklin. Ya kalau saya karena sudah masuk laporan ya biarkan dari pihak kepolisian dulu ya, hukum dulu yang memproses itu dulu gitu. Karena kan laporannya sudah masuk. Jadi saya bagaimana beliau-beliau yang ngurusin ini semuanya. Lantas mungkinkah setelah heboh Oklin didapuk sebagai duta, Umi Pipik CS akan tetap melanjutkan laporannya ke polisi atau sudah berakhir damai? Siapa saya, Allah aja maha memaafkan, masa saya enggak. Maksudnya di sini kan saya kan enggak membenci beliaunya, enggak. Tetapi meresahkan apa yang beliau lakukan aja. Makanya kita melapor supaya ada panggilan gitu kan. Kalau dengan panggilan begini kan akhirnya beliau sadar, beliau mikir kan gitu. Lebih kepada efek jerah gitu. Kayak untuk kedepannya ya kita serahkan aja kepada pihak. Agaknya memang aneh jika pelaku yang telah mencemarkan nama baik wanita muslimah pun dengan dugaan kasus Wulan Guritno malah harus didapuk menjadi duta pada institusi yang justru berlawanan dengan perilaku yang telah diperbuat. Ya kalau mau dijadikan duta ya harus dari sudut pandang yang mana ya yang membuat itu dia bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau mau dijadikan duta ya kita lihat dulu dong di sisi mana dia menginspirasi gitu. Nggak sembarangan kan. Duta itu kan bagaimana dia harus memberikan hal yang baik, memberikan manfaat untuk orang lain, mampu menginspirasi. Apa yang dia jadikan konten itu menginspirasi orang lain, membawa kebaikan kan itu baru boleh dijadikan duta. Saat kabar Oklin makin menghangat di media sosial, putra kedua Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari, justru mengunggah informasi ihwal duka. Bagaimana pula reaksi Umi Pipik? Itu dia lagi main film. Enggak, itu film dia gitu. Biasa gimmick. Canda aja orang, emang dia kan biasa suka bercanda dan itu kan di film ya, itu buat film baru. Ya kitanya ketawa aja orang itu di film kan gitu. Lah pasti semua orang kan harus mengingat kematian. Orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian kan gitu. Karena kita nggak pernah tahu umur kita ya. Mati juga bukan buat yang tua, yang muda mati, yang sehat mati, nggak yang sakit juga nggak harus sakit dulu tapi sehat pun dia mati gitu kan. Banyak sekali contoh-contohnya ya orang-orang yang masih muda mati. Nah ini kan bisa menjadi reminder buat kita, pengingat bahwa ya mati kapanpun akan menjemput kita kematian gitu.